Halo semuanya, kembali lagi sama gue MG Denaf di edisi 7. Edisi 7 kali ini gue akan membahas makanan paling aneh yang pernah gue makan. Kalian berani coba nggak? Di urutan ke-7, kita ke Bandung nih, tepatnya di Jalan Braga. Walau harus mendaki gunung melewati lembah, akhirnya gue bisa cobain seblak cobek Teh Ida. Memang lokasinya ini di dalam gang kecil. Yang bikin beda emang cobeknya nih. Baru nemu gue seblak yang pakai cobek kayak gini. Dan karena seblak yang gak biasa ini, pengunjungnya tuh rame banget. Bahkan ketika masa sulit corona ini, pembeli seblak cobek Teh Ida tuh malah makin rame. Untuk proses pembuatannya sendiri sama kayak seblak pada umumnya. Topping-toppingnya akan direbus dulu di panci. Dan ini nih yang bikin unik. Setelah semuanya matang, lanjut dimasukin dan diaduk di dalam cobek. Seblaknya sendiri sih tipe yang tidak berkuah ya. Rasanya tuh enak karena bumbunya benar-benar medok, rasa kencur dan bawangnya terasa sekali. Pilihan toppingnya juga beragam dan yang paling recommended adalah topping batagor. Untuk harga sendiri mulai dari Rp7.000 saja sampai Rp20.000 tergantung topping yang kalian pilih. Dan seblak cobek Teh Ida ini tutup setiap hari Senin, jadi perhatikan hari ya kalau kalian mau kesini. Next kita ke nomor 6, ada bakso tapi pakai rujak buah. Lokasinya tuh di dalam gang daerah Cigombong. Bakso rujak buah buatan Pak Jasin ini bener-bener out of the box. Kuliner aneh ini sudah ada sejak tahun 2015, berawal dari keisengan mencampurkan bakso dan rujak yang ternyata enak. Akhirnya menjadi menu utama di sini. Yap, seperti namanya, ini basically adalah bakso yang digabung dengan bumbu rujak. Buah yang digunakan untuk rujaknya ada 4 macam, yaitu mangga, nanas, pepaya muda, dan bengkuang. Rasa segar dari buah-buahan dan bumbu rujaknya surprisingly aneh, tapi cocok sama rasa baksonya. Rasa kuah yang didominasi rasa pedas, manis, dan asam bikin kuahnya jadi segar dan berpadu sama rasa gurih dari baksonya yang cukup terasa dagingnya. Bakso rujak buah ini bisa kalian dapatkan hanya dengan harga Rp16.000. Cus deh, buruan kalian cobain bakso rujak BET ini, buka dari jam 10 sampai 2 siang. Hah? Bubur digoreng? Selanjutnya di nomor 5 ini hasil dari inovasi yang dibuat Mas Juna dengan bubur gorengnya. Berawal dari coba-coba mencari inovasi, dulunya Bang Juna tuh memang penjual bubur ayam biasa. Sampai akhirnya Bang Juna mencoba mencari inovasi dan menemukan formulasi bubur dengan gaya yang berbeda. Yang membedakan bubur goreng dengan bubur biasa, selain topping yang lebih beragam, prosesnya tuh juga gak biasa. Semua bumbu dan topping ayam, seledri, sawi, daun bawang, dan telur digoreng dengan menggunakan minyak bawang. Rasanya tuh unik dan jadi enak banget menurut gua. Nano-nano ada perpaduan manis, asin, dan pedas. Dan saking enaknya bikin gue tuh gak bisa berhenti makan sampai suapan terakhir. Harganya sendiri super affordable, cuma Rp15.000 per porsinya. Jadi kalian harus banget nih cobain sensasi baru makan bubur ini. Nah, kuliner aneh nomor 4 ada nasi goreng kuah Mang Dut yang super legendaris karena sudah berjualan sejak 1987. Berlokasi di daerah Jakarta Utara, kuliner unik ini berada di dekat Rumah Sakit Hermina. Sekitar 200 meter dari sana, kalian pasti ketemu nasi goreng yang super ramai. Kuliner yang dijuluki nasi goreng terenak di Jakarta Utara ini bener-bener gak kepikiran sih ada yang bikin. Tapi walaupun gak biasa, nasi goreng kuah ini banyak banget peminatnya. Saking ramainya, sehari Mang Dut tuh bisa jual sampai 200 porsi. Apa sih yang bikin aneh dan enak banget? Jadi, nasinya itu dicampur dengan kuah tongseng. Proses pembuatan nasi gorengnya sendiri sebenarnya tuh sama dengan yang biasa. Tapi Mang Dut ini menggunakan arang sehingga nasi gorengnya jadi lebih harum. Dan ini nih, part yang bikin nasinya beda. Jadi setelah nasinya digoreng, dituang kuah tongseng. Gue kaget banget sih, ternyata tuh rasanya cukup enak loh. Rasa rempah dari nasi gorengnya digabung dengan kuah tongsengnya. Mantep banget. Terus harganya mulai dari Rp14.000 aja untuk nasi goreng, bihun, mie, dan kue tiaonya. Cobain deh buruan, kalian gak akan nyesel. Lanjut, makanan aneh di nomor 3 ini asalnya dari Pontianak yang ada di Sunter, Jakarta Utara. Biasanya kita kan makan sate pakai bumbu kacang aja ya. Nah, di sini sate Bang Anek kita makan sate pakai kuah. Sate kuah ini merupakan kuliner nomor 1 loh di Pontianak. Jadi kuahnya merupakan kaldu dari sapi dan juga ayam yang dicampur dengan rempah-rempah.
Untuk sate sendiri ada sate ayam dan sate sapi yang sudah dimarinasi selama 1 hari sehingga bumbunya tuh sudah meresap sekali. Udah unik, enak pula. Ini bumbu di dagingnya tuh udah meresap dan yang juara tuh bumbu kacangnya. Kental sekali dan legit sehingga ketika ditambahkan kuah konsistensinya tuh jadi lebih encer. Tapi tidak mempengaruhi rasa sama sekali karena kuahnya sendiri itu rasanya tuh sangat sederhana, lebih ke gurih aja. Walaupun kelihatannya nggak biasa makan sate pakai kuah, tapi kan harus coba deh. Harganya 45.000 untuk satu porsi ini. Next, ada sambal yang akan bikin ngeri nih, yaitu sambal yang terbuat dari fermentasi perut ikan atau sambal bakasang khas Manado. Di warung sederhana ini ada menu yang super aneh dengan rasa yang juara. Sambal bakasang ini menggunakan fermentasi isian perut ikan yang sudah dikeringkan dan dicampur dengan rempah-rempah. Di sini gue coba makan pakai nike atau pek ikan nike yang dicocol ke sambal bakasang. Ini sih jadi sambal terenak yang pernah gue cobain di Indonesia. Rasanya tuh unik dan surprisingly gak amis, gak pahit sama sekali. Serta pedasnya tuh pol banget dipadukan dengan nike. Itu bikin rasanya jadi makin enak. Kalau kalian ke Manado, jangan lupa catat ini sebagai sambal yang harus dicoba di sana ya. Dan di nomor 1 ada bakso ulek. Nah, yang menempati nomor 1 ini emang aneh banget. Namanya ada bakso ulek Ibu Emi. Lokasinya sendiri cukup menarik mata karena setelah kalian keluar dari gerbang tol Balaraja, bakalan disuguhkan suasana yang sangat asri. Jadi ternyata kuliner ini tuh sudah cukup melegenda di daerah Kresek. Bakso ulek ini adalah percampuran antara gado-gado atau karedok yang dicampur dengan bakso. Untuk proses pembuatannya seperti umumnya gado-gado, menggunakan sayuran yang sudah matang, sedangkan karedok menggunakan sayuran mentah yang dicampur dengan bumbu yang terdiri dari bawang putih, gula merah, dan cabai yang diulek dengan bumbu kacang. Dan ada satu campuran rahasia yang bikin gado-gado dan karedok Ibu Emi ini super segar, yaitu air dan perasan jeruk limau. Kemudian gado-gadonya tuh ditaruh di mangkok dan ditambahkan bihun, dituangkan kuah bakso beserta bakso dan tetelan. Baksonya sendiri ada bakso biasa, bakso selimut, dan bakso mercon. Untuk rasanya cukup mengejutkan sih buat gua karena ini perpaduan yang baru banget gua rasain. Tapi overall nggak aneh sama sekali karena basically kalian tuh kayak makan bakso dengan bumbu kacang aja. Semua bumbunya nyatu dan jadi kesatuan yang enak. Plus gue kan pesen gado-gadonya yang pedas, jadi rasanya tuh makin fresh dan rasa pedasnya tuh gak nanggung-nanggung. Jadi buat kalian yang gak kuat pedas, mending pesen tanpa cabai. Untuk semua menunya hanya dibanderol dengan harga 15.000 aja. Udah enak, banyak, murah lagi. Kan harus banget cobain bakso ulek Bu Emi ini. Buka dari jam 10 sampai jam 6 sore. Tapi mending kalian datang lebih siang deh karena takut kehabisan. Oke, dari 7 kuliner aneh tersebut, yang mana nih yang paling kalian pengen coba? Kalau gue sih semuanya.